Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali di sore ini kita kembali berjumpa dalam program Dialog Banua Bicara. Dan pemirsa, di tanggal 15 Oktober lusa kita akan memperingati Hari Hak Asasi Satwa atau Hewan. Dan ternyata tidak hanya kita kenal hari atau hak asasi manusia, ternyata hewan juga memiliki hak asasi. Ada beberapa hal yang tentu perlu kita ketahui terkait seperti apa hak asasi satwa ini, dan tentu bagaimana juga kondisi satwa di Kalimantan Selatan dan bagaimana upaya perlindungan terhadap keberadaan mereka. Kita akan mendiskusikan bersama narasumber yang telah hadir di studio TVRI Kalimantan Selatan. Saya sapa langsung, beliau adalah Kepala BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Insinyur Mahrus Aryadi, MSc. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Mahrus. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak hadir di TVRI Kalimantan Selatan. Kembali. Dan kita juga menantikan pemirsa Bapak Zulfa Asma Fikra SHMH, anggota DPRD Kalimantan Selatan, yang juga merupakan Ketua Kaukus Lingkungan Hidup dan Kehutanan DPRD Kalimantan Selatan, yang saat ini masih dalam perjalanan menuju TVRI Kalimantan Selatan. Kita langsung saja Pak, harus ini terkait dengan diskusi kita di sore ini, yakni terkait bagaimana satwa ini Pak ya. Ternyata saya sampaikan di awal tadi, ternyata ada Hari Hak Asasi Satwa juga, atau Hari Hak Asasi Hewan. Nah, ini menarik begitu ya. Dan mungkin banyak masyarakat yang tidak mengetahui sebenarnya bahwa ada peringatan hari tersebut. Nah, sebenarnya Anda melihat misalnya sebagai Kepala BKSDA, momen Hari Hak Asasi Satwa ini seperti apa Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya kira memang Hari Hak Asasi Satwa ini merupakan momentum bagi kita semua sebagai manusia ciptaan Tuhan, karena memang satwa itu juga bagian daripada hidup kita yang diciptakan Tuhan dalam rangka melengkapi dunia kita, selain tentu tumbuhan ya. Jadi memang secara sejarah penciptaannya juga kita sebenarnya setelah adanya alam, tumbuhan, baru ada satwa dan baru ada kita. Jadi mestinya memang kita lebih menghormati satwa karena mereka diciptakan Tuhan lebih dahulu daripada kita. Begitu. Sulit tidak sih Pak tugas BKSDA? Apalagi ini tadi disampaikan oleh Pak Zulfa, ini sesuatu yang menggiurkan sebenarnya terkait dengan perdagangan ilegal, termasuk juga di lapangan misalnya kebakaran lahan dan hutan, kemudian alih fungsi deforestasi dan sebagainya. Sulit tidak itu peran BKSDA berperan di sana? Iya. Jadi memang kalau dari Pak Dirjen kami, Pak Wiratno, itu mengatakan bahwa bekerja di konservasi ini adalah jalan hidup yang dipilihkan Tuhan untuk kita. Jadi sebenarnya memang pekerjaan kami ini sebenarnya mulia, kalau sulit dan berat iya. Karena kita berhadapan dengan binatang yang tentunya mempunyai sifat-sifat liar. Kemudian juga mereka juga punya koridor perjalanan yang itu memang kita harus amati dan harus kita ikuti. Bila terganggu koridornya, maka juga jalan hidup mereka juga akan terganggu. Nah, jadi kembali kepada tugas kami, memang di dalam pengawetan tadi tentu ada monitoring, kemudian juga ada penangkaran, itu yang kita inikan, dan tentu ada tadi habitat tadi Pak Zulfa. Jadi saya kira memang bagaimana sekarang ini kita melindungi habitat satwa sehingga hak asasi mereka untuk liar itu bisa terjaga. Tadi seperti disampaikan bahwa kalau memelihara tanpa prosedur yang baik, maka akan melanggar hukum namanya, itu nomor 5 tahun 90 ya, tentang konservasi alam. Nah, sehingga memang diharapkan kepada masyarakat itu mengikuti prosedur. Kita memberikan peluang untuk itu, asal memenuhi prosedur, misalnya tadi tempatnya, kemudian ada dokter hewannya, pakannya tersedia. Namun yang memang tidak bisa kita penuhi itu biasanya sifat liar. Jadi memang naluri satwa itu liar itu memang harus ada pada mereka begitu Pak ya? Iya, karena memang ya sifat liar itulah yang menjadikan mereka juga bagian dari prasma nuftah tadi. Mereka kemana, ke kiri, ke kanan, sehingga itu misalnya biji-bijian itu bisa kemana-mana, sehingga mereka bagian daripada rantai makanan itu sendiri. Nah, jadi
tugas kami saya kira memang berat, iya, tetapi memang sangat mulia. Iya. Karena kita memperhatikan makhluk Tuhan yang tidak banyak orang ke sana gitu. Ya, kalau mungkin dengan satwanya mungkin sudah ini Pak ya, mungkin terasa nyaman, tapi kalau sudah berhadapan dengan manusianya. Nah, ini betul sekali. Ini bagaimana? Kan tantangan tersendiri juga, apalagi ada sesuatu yang menggiurkan di sana misalnya. Ini bagaimana Pak? Nah, ini memang kita selama ini memberikan pembinaan kepada masyarakat, khususnya keluarga kita di bagian pedalaman yang kadang itu memasang perangkap untuk burung-burung terutama ya. Jadi terakhir memang ini Pak Zulfa, kita juga agak ini sedikit miris juga, tapi saya sudah usaha kami untuk meningkatkan pengawasan di pelabuhan laut yang memang banyak satwa kita yang bisa tembus kalau tidak kita bersama menjaga semua pihak ya. Jadi kami memang berharap dengan Hari Satwa ini semua kita tersadarkan bahwa satwa itu juga makhluk Tuhan gitu ya. Jadi memang transaksional atau penjualan satwa ini memang benar terjadi termasuk di Kalimantan Selatan Pak, seperti yang disampaikan Pak Zulfa tadi. Betul, saya tidak bisa mengatakan tidak ada karena memang buktinya seperti kemarin itu bekantan juga ada. Memang di sini harganya terlalu murah, tapi ketika sudah sampai di luar negeri, sudah 150 juta dan sebagainya. Ya, jadi kolektor itu tidak hanya dari nasional, tapi sampai ke luar negeri sebenarnya ya. Betul sekali. Dan ini ilegal Pak ya? Iya, kalau legal kan dia harus memenuhi syarat-syarat tadi. Dan kita tentu juga spesifik karena di situ dimungkinkan ada genetik yang bisa diambil, diteliti orang. Itu yang memang harus kita lindungi. Saya sangat sepakat dengan DPRD kita yang memayungi sehingga genetika yang endemik di kita itu bisa kita pertahankan dan tidak sembarangan dipakai orang untuk kegiatan yang tidak pada tempatnya. Baik, kita kembali berdiskusi Bapak, dan kita tadi sudah membicarakan cukup banyak bagaimana konservasi terutama terhadap satwa ini dilakukan, tapi juga banyak masyarakat yang mungkin tidak mengetahui yang mana yang dilindungi, yang mana yang boleh mereka pelihara, yang mana yang harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Ini kan mungkin banyak masih belum tahu, dan akhirnya mereka ya pelihara begitu saja, tidak tahu bahwa itu ternyata melanggar regulasi. Ini bagaimana Pak Maharus? Baik, saya kira memang kendala kita dalam sosialisasi ini ketika berkaitan dengan masyarakat di dalam kawasan konservasi kan selalu itu di ujung-ujung ya. Sehingga memang kami pernah melakukan kerjasama juga dengan teman-teman penghobi yang biasa masuk hutan untuk bisa mensosialisasikan, dan kita menyampaikan tentang Permen LHK 106 ya 2018 itu terkait satwa-satwa apa saja yang dilindungi, khususnya yang ada di Kalimantan Selatan ya. Jadi memang kita sudah siaran di radio juga, kemudian setiap patroli yang MMP melibatkan masyarakat, kita ketika ketemu masyarakat di daerah kawasan kita, ketika patroli maka diajak dialog tentang bagaimana peran mereka terhadap keberadaan satwa yang ada di sana dan mereka bersama-sama untuk melindungi. Jadi kita di dalam patroli pun melibatkan masyarakat. Kemudian juga dalam pencegahan kebakaran, masyarakat peduli api, itu juga ada melibatkan masyarakat. Jadi memang kami menyadari bahwa luas kawasan kami yang lebih dari 110.000 hektar ini tidak mampu dengan 120 staf ini ya. Sehingga peran masyarakat itu sangat luar biasa membantu, dan inilah yang menjadi mitra kerja kami di lapangan dalam rangka mensosialisasikan perlindungan terhadap satwa tersebut. Ya, dan memang beragam Pak ya, kalau mungkin masyarakat banyak yang tahu taunya cuma bekantan misalnya dilindungi, tapi banyak juga termasuk ikan ya, pisces begitu juga. Ada yang dilindungi, burung juga Pak ya. Betul. Nah, yang mungkin yang perlu diketahui Pak misalnya dari ikan-ikanan misalnya, ini apa Pak yang mungkin perlu diketahui agar masyarakat ternyata ikan itu dilindungi loh, itu tidak boleh dipelihara loh begitu Pak. Betul. Jadi memang kita juga di sini ada satwa-satwa yang dilindungi khusus di Kalimantan Selatan. Misalnya saja untuk mamalia kita ada bintorong. Bintorong itu beer cat lah kalau bahasa Inggrisnya. Dia mukanya seperti kucing, badannya seperti beruang. Dan dia sangat jinak dan setia. Dan itu di luar negeri ternyata harganya mahal sekali. Karena dia bersih, baunya kan seperti pandan dia.
Nah, jadi apa namanya, jenis musang memang dia. Musang pandan gitu Iya, ya? jenis musang dia. Iya, tetapi berbeda gitu ya. Sehingga ini diminati oleh luar dan kita memfasilitasi dengan penangkaran. Agar bintorong ini yang di alam tetap terlindungi, kalau yang mau dipelihara tadi harus lewati penangkaran F2-nya istilahnya. F2-nya cucunya sudah, sehingga juga sifat liarnya sudah tidak ada juga. Dan itu pun asal usulnya adalah bintorong yang misalnya tertangkap karena jerat dan lain sebagainya, dan kita lepas liarkan juga dia tidak mampu lagi untuk Dan bintorong itu bersaing. masih dijual belikan juga Pak ya? Ada ya? Ada memang. Nah, itu yang kita kemudian juga seperti menjangan ya. Ya, rusa sambar kita itu. Nah, ini kan endemik kita itu. Kita memberikan memang kalau di Kalsel sendiri ini sudah jarang ya terjadi, tapi sumbernya bisa di provinsi tetangga. Peredaran dagingnya ini. Nah, ini juga kita ajak ngobrol karena kemarin sempat di medsos juga kita ajak ngobrol bahwa ini dilindungi dan luar pernyataan, dan kita kalaupun mau kenapa dijawab Pak, boleh katanya. Iya, karena di situ sudah melalui penangkaran sehingga diperkenankan untuk diperjualbelikan ya. Iya. Banyak Rusa sambar itu endemik ini Kalsel. Ya, ya? Kalimantan, Asli, Kalimantan ya. Kalimantan, Ya. Besar badannya ya. Seperti burung-burung juga ya, elang dan lain sebagainya itu haruai gitu ya, yang ada di Kalsel juga, kalteng, elang, tikus. Kemudian kalau jenis ikan-ikanan tadi saya kira arwana ya terutama ya. Baik, ini terakhir singkat saja dari Pak Maharus dan Pak Zulfa, singkat saja mungkin ada himbauan atau mungkin closing statement dari Anda berdua, silakan singkat saja Pak Maharus dan Pak Zulfa, silakan Pak Maharus. Baik, saya kira kita memang harus menyadari bahwa hidup di dunia ini bukan hanya manusia, satwa dan tumbuhan itu adalah juga makhluk Tuhan. Mari kita bersama-sama memelihara mereka, melindungi mereka, mengawetkan mereka dalam rangka menjaga harmonisasi kehidupan kita di dunia ini. Saya kira itu yang penting. Ya, baik. Pak Zulfa, singkat saja terakhir. Ya, kami berharap kita sebagai makhluk hidup di dunia ini ya saling menghargai, saling menjaga di semua ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Karena apa? Karena disitulah kita meninggalkan catatan baik untuk anak cucu kita. Karena kedepannya yang kalau kita tidak ada, anak cucu kita bisa menikmati alam dengan baik dan lestari. Ya, dan itu tidak hanya tugas dari anggota Dewan saja, tidak hanya tugas dari BKSDA saja, semua sektor, semua lapisan masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga upaya untuk keberlangsungan kehidupan satwa ini Pak ya. Baik Pak Zulfa, Pak Maharus terima kasih banyak atas waktunya, sehat selalu Bapak, sukses juga untuk Anda berdua. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam konservasi. Iya baik. Ya pemirsa, demikian jumpa kita di Dialog Bano Bicara pada hari ini, dan semoga apa yang kami perbincangkan tadi bermanfaat. Akhirnya saya Heron Fadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.